batuk, susah bernafas, kemudian klasifikasi diare, klasifikasi demam, terus ada infeksi telinga. Sekarang kita masuk di klasifikasi status gizi. Alamat Enggak ada halaman ini, buka yang ini. halaman 9. Ya, jadi langsung saja bagaimana cara mengetahui dia gizi buruk, yaitu dengan cara dilihat, diraba dan diukur. Lihat dan raba adanya edema bilateral yang bersifat pitting. Kemudian tentukan berat badan menurut panjang badan atau tinggi badan sesuai umur dan jenis kelamin. Kemudian jika berat badan atau panjang badan menurut umurnya kurang dari minus 3 SD, itu artinya dia gizi buruk. Oh, kalau tanda begini kurang ya? Iya, tanda begitu kurang. Ini lebih. Dia di atas minus 1, dia di atas 1 SD sampai dengan plus 2 SD, itu dia dikategorikan sebagai gizi baik. Oh, iya. Seperti itu. Kemudian kita masuk di gejala atau tanda umur 6 sampai 59 bulan itu dengan satu atau lebih tanda. Yang pertama ada edema pada seluruh tubuh. Yang kedua, set skornya panjang badan menurut berat badan menurut panjang badan atau berat badan menurut tinggi badan kurang dari minus 3 SD. Kemudian nilainya kurang dari 11,5 cm. Terus terdapat salah satu atau lebih tanda-tanda komplikasi medis berikut: anoreksia, dehidrasi berat, letargi, kemudian demam tinggi dan anemia berat, atau berat badannya kurang dari 4 kilo. Kemudian umur kurang dari 6 bulan dengan salah satu atau lebih tanda berikut. Skornya itu berat badan, Z-skornya itu berat badan menurut tinggi badan kurang minus 3 SD. Yang pertama itu ada edema, kemudian terlalu lemah untuk menyusu, terus berat badan tidak naik atau turun, kemudian terdapat tanda-tanda komplikasi medis. Klasifikasinya bagaimana? Gizi buruk dengan komplikasi. Tindakan atau pengobatannya: beri dosis pertama antibiotik ampicillin 50 mg per kilogram dan gentamisin 7,5 mg per kilogram secara IM atau IV. Kemudian kita dirujuk ya? Ya, dia dirujuk kalau sudah memenuhi semua tanda-tandanya ini. Kemudian memeriksa status pertumbuhan, periksa tanda-tanda stunting. Dengan cara apa? Lihat dan ukur. Kemudian kita tentukan panjang badan atau tinggi badan menurut umur sesuai jenis kelamin. Jadi sama tadi yang saya jelaskan di sini, itu penjelasannya sama. Kemudian bagaimana klasifikasi status pertumbuhannya? Dia juga dirujuk di. Betul. Jadi kalau yang pertama itu dia untuk stuntingnya, kalau set skornya kurang dari minus 3 SD, yaitu sangat pendek. Terus yang kedua, kalau dia kurang dari minus 2 SD sampai dengan minus 3 SD, dia kategori pendek. Kalau dia normal itu dia minus 2 SD sampai dengan plus 3 SD. Seperti itu. Kemudian SD yang terakhir sampai dengan di standar deviasi. standar deviasi. Kemudian kita ke yang terakhir ada lingkar kepala. Lihat dan ukur. Tentukan lingkar kepala menurut umur sesuai dengan jenis kelamin. Jadi kalau misalnya lingkar kepala menurut umur lebih besar dari 2 SD itu dia normal. Ini kurang. Kalau lingkar kepala Lebih besar atau sama dengan 2. lebih besar atau sama dengan 2? Iya. Jangan dulu yang ini dulu. Plus 2. Lingkar kepala lebih besar dari 2. Iya, lebih dari minus 2 positif 2. Kalau lingkar kepala lebih dari positif 2 SD itu dia dikategorikan tidak normal. Kemudian lingkar kepala menurut umur kalau dia kurang dari 2 SD sampai dengan plus 2 SD dia dikategorikan normal. Terus yang terakhir lingkar kepala menurut umur kalau dia kurang minus 2 SD itu dia dikategorikan lebih. Salah Kak Tuhan. Lanjut saja. Ini kalau misalnya kita ingin tahu ini ukuran-ukuran kayak gini di mana dilihat? Bisa sama yang tadi, kita merujuk lagi ke sini untuk melihat lingkar kepalanya. Ada tuh, kalau di situ ada. Di sini ya, kalau sama tadi kayak yang
tadi ini kasusnya ya, untuk grafik anak laki-laki untuk umur halaman 76. Untuk anak laki-laki 0 sampai 5 tahun. Jadi kayak misalnya contohnya ini ya, anak laki-laki lingkar kepalanya 44 cm, kemudian dia umur 1 tahun, itu berarti dia berada di bawah 40 berapa? 44. Berarti di sini dilihat di mana? Di sini ya? Iya, di sini 44 kan. Terus kalau dia 1 tahun bagaimana? Jadi ini ditarik. Jadi Contoh? tidak, dia pas di sini ya. Sini. Berarti dia apa? Antara -2 dan -1. Kita kasih mas semi di sini, dia berarti masuk normal. Seperti itu. Masih ada lagi yang mau ditanyakan? Oh iya. Oke, jadi paham di semua? Iya. Oke. Terima Oh kasih. berarti antara Ya. ini di. Iya. Jadi tidak ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Saat ini tidak ada. Oke, terima kasih.